sehat dan baik. Hari ini kita mau memulai kebaktian kita. Sebelum memulai kebaktian kita berdoa terlebih dahulu ya. Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, yuk kita mau angkat pujian mengatakan burung pipit itu tidak menanam, tapi Tuhan bermakan. Tuhan ya kita sebagai anak-anaknya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Ayo adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan dengan hati dan semangat lagi adik-adik. Masih suasana Natal, kita mau nyanyikan dari pulau dan gunung adik-adik. Tahu kan lagunya? Kalau nggak tahu, bisa lihat teksnya nih adik-adik di bawah ini. Yuk kita akan pujian nih. Di pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan
Mari adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau merenungkan kembali akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita mau bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang boleh Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh kembali beribadah dan kami boleh memperingati akan kelahiran Engkau di minggu kemarin ya Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang boleh Engkau berikan, di mana Engkau masih mengasihi kami, anak-anak-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau tolong kami, ajar kami untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biar apa yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak kami boleh kami renungkan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sebelah timur kota Yerusalem terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang.
Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Betlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Dan melihat anak itu bersama dengan Maria, lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Apa ya? Persiapannya apa sih? Aduh, mana nih barang-barangnya? Hadiahnya mana ya? Coba lihat di kotak. Waduh, banyak sih. Ada boneka cocok gak ya? Kayak nggak cocok kayaknya. Lagu-lagu. Nggak pas kayaknya.
Adik-adik bisa bantu kakak gak ya? Kan bulan ini kan bulan Desember, kita mau Natalan. Dan di mana Tuhan Yesus lahir. Kita memperingati Yesus lahir. Kayak tadi kita saksikan di mana orang Majus datang dengan jauh-jauh membawa emas, kemenyan dan mur, barang-barang yang berharga mereka bawa untuk Yesus yang baru lahir. Mereka mengikuti apa? Bintang yang menuntun mereka berjalan menuju Yesus. Nah, waktu dalam perjalanan mereka di dalam cuplikan tadi mereka bertemu dengan Raja Herodes, lalu juga ketemu dengan Yesusnya sendiri, dan mereka mempersembahkannya apa yang mereka bawa buat Tuhan. Nah, kakak bingung nih, apa ya yang kakak mau kasih buat Tuhan? Boneka atau CD? Apa ya ini? Kayaknya Tuhan gak butuh itu dah. Tuhan hanya butuh hati kita, adik-adik. Tuhan hanya butuh keseriusan kita percaya sama Tuhan. Bukan hadiah yang seperti ini atau seperti ini yang Tuhan butuhkan, tetapi adik-adik yang Tuhan butuhkan. Nah, termasuk juga kakak. Tuhan membutuhkan manusia, orang-orang yang mau percaya sama Tuhan. Ya, kalau dilihat dari film tadi ya, cuplikan tadi, bahwa orang Majus dengan jauh-jauh mereka membawa sesuatu yang berharga buat mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka nggak mikir, mereka nggak berpikir jauhnya, terus siapakah rajanya, siapakah yang orang yang mereka temui. Karena mereka berpikir adalah bintang yang menuntun mereka adalah bintang yang sangat penting, dan mereka mau bayar harga untuk jauh-jauh mencari siapakah orang itu. Dan akhirnya mereka menemukannya itu, yaitu Yesus. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, dikatakan mereka bukan orang yang miskin, mereka orang kaya. Mereka mempunyai banyak harta, dan mereka orang-orang pintar. Tapi mereka mau rela berjalan jauh untuk mencari raja yang mereka tuju, yaitu Tuhan Yesus. Nah, yang tadi kakak bilang bahwa mereka nggak peduli jauhnya, mereka nggak peduli barang yang mereka kasih, karena mereka yakin bahwa itulah raja yang mereka cari selama ini. Nah, kita tahu adik-adik, kita udah pernah dengar di dalam firman Tuhan bahwa Yesus adalah raja. Yesus yang lahir di kandang domba untuk menyelamatkan kita, dan Yesus sangat berharga bagi kita sebagai orang percaya. Tuhan menuntut gak sih hadiah yang pas buat Tuhan? Tidak, adik-adik. Tuhan tidak menuntut. Tuhan hanya mau hati kita, hidup kita mau dipersembahkan buat Tuhan. Tuhan mau kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, itu lebih penting, lebih utama. Tuhan mau manusia diselamatkan. Nah, jadi apa persembahan yang kita berikan? Persembahkan tubuh kita. Contohnya apa? Kalau kita bisa bernyanyi dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan. Kalau kita bisa menari dengan sungguh-sungguh sebagai hadiah buat Tuhan. Atau kita misalkan bisa bermain musik dengan sungguh-sungguh. Dan biar permainan musik atau waktu kita menari buat Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, biar di momen Natal ini, di bulan Desember ini, apalagi minggu depan kita akan merayakan Natal bersama-sama secara online. Yuk, apa sih yang adik-adik akan siapkan buat Tuhan? Bukan kado, tetapi hidup kita, diri kita, dengan apa yang kita punya, bisa menyenangkan hati Tuhan. Baik adik-adik, yuk mari kita belajar. Mau sebelum Natal minggu depan nih, yuk kita bersama-sama pikirin yuk, apa ya buat Tuhan ya. Aku bisa menyanyi, aku mendingan nyanyilah buat Tuhan. Aku bisa menari, aku bisa menari buat Tuhan. Nah, itu yang Tuhan suka kepada kita, anak-anaknya Tuhan. Baik adik-adik,
demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan biarlah kami mau memberikan yang terbaik sebagai hadiah kepada Tuhan yang mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Ajar kami untuk menghargai, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terpujilah dalam nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.